Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kak Ellen Rose. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal matematika Erlangga fokus US SMP MTS 2022 paket 1, dan ini adalah bagian kedua ya, yakni kita akan bahas nomor 8 sampai dengan 14. Kita langsung ya. Nah, pada soal nomor 8, Pak Miku setiap hari Minggu membagikan uang saku kepada 6 anaknya. Uang yang dibagikan terdiri dari lembar 5 ribuan. Banyak uang yang diterima anak-anaknya membentuk barisan geometri. Jika anak kedua menerima 48 lembar, anak kelima menerima 6 lembar, maka banyak uangnya yang dibagikan Pak Miku setiap minggu berapa? Nah, kalau kita lihat di sini ya, kata kuncinya adalah anak-anaknya ini membentuk barisan geometri ya, banyak uangnya, maksudnya banyak uang yang diterima anak-anaknya membentuk barisan geometri. Anaknya ada berapa? Ada 6 anaknya ya. Jadi kalau saya uraikan di sini, maka anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak ke-6. Oke. Membentuk barisan geometri. Otomatis U1 ini adalah A, ya kan? U2 ini adalah A kali R. U3 ini adalah A R pangkat 2. Masih ingat nggak? Ini adalah deret geometri ya. Urutannya itu menggunakan rasio seperti ini. Dan U6 ini adalah A R pangkat 5. Nah, di sini diketahui kalau anak kedua itu menerima 48 lembar. Berarti anak kedua ini adalah 48. Dan anak kelima ya menerima 6. Berarti anak kelima ini menerima 6. Oke, kita akan membahas lembaran-lembarannya ya, belum uangnya secara real. Oke. Jadi kita dapati bahwa nilai AR ini adalah 48 dan AR pangkat 4 ini adalah 6. Oke. Nah, langkah pertama itu kalian harus mencari nilai R terlebih dahulu. Jadi kalau di sini ada AR dan di sini ada AR pangkat 4, maka saya akan menggunakan AR pangkat 4 ini ya, persamaan dari AR pangkat 4 itu kan sama dengan 6 ya. AR pangkat 4 itu bisa saya ubah menjadi AR pangkat 1 kali R pangkat 3 ya kan, ini sama dengan 6 karena 4 ini saya breakdown, saya buka ya, saya rincikan menjadi AR pangkat 1 dengan R pangkat 3. Ini adalah AR pangkat 4, sama kan? Nah, selanjutnya kita tahu bahwa AR ini nilainya adalah 48. Maka ini AR dikali R pangkat 3 sama dengan 6. Oke. Sehingga R pangkat 3 itu sama dengan 6 dibagi 48 ya. Maka R itu adalah akar pangkat 3 dari, ini saya jadikan pecahan yang lebih sederhana, jadi 1/8 ya, maka R nya adalah setengah. Oke. Nah, setelah kita cari R nya, maka kita akan cari berapa nilai A nya ya. Nah, kalau dari sini, kalau mencari A, kita pakai AR atau AR pangkat 4. Kita coba aja AR ya, AR karena lebih gampang. A kali R itu sama dengan 48, maka A kali R nya ini kan setengah ya, kita masukkan di sini karena kita tahu R nya, maka A nya ini adalah 48, awalnya ini bagi 2 atau per 2, pindah ke sana jadi kali 2. Oke. Sehingga A nya adalah 96. Nah, kita tahu A nih, kita sudah tahu R. Nah, sekarang kita mencari berapa
semua lembarannya ya, berapa lembar uangnya yang dibagikan. Maka kita akan mencari U1 tambah U2, jadi uang yang diterima anak pertama tambah uang yang diterima anak kedua, dan seterusnya sampai uang yang diterima anak ke-6. Kita total semua. Ini artinya adalah SN ya, jadi kalau ini semuanya ditambahkan, ini artinya adalah SN ya, SN. Kita pakai rumus SN. N-nya seberapa? N-nya adalah 6. Oke. Jadi N-nya ini sebanyak 6 ya. Jadi setelah tahu A, R dan juga N ya, N-nya adalah 6, maka kita akan mencari SN ya. SN ini rumusnya adalah A kali 1 min R pangkat N per 1 min R ya. Nah, kita pakai ini, rumusan ini, karena R-nya adalah setengah. Oke. Nah, kita akan masuk, maka S, N-nya ini adalah 6 ya. N-nya 6 karena anaknya jumlahnya 6 ya, 6 baris, 6 orang di sini ya. Nah, di sini adalah 6 orang. Jadi S6 itu sama dengan A-nya adalah 96, kita kali dengan 1 dikurangi R-nya adalah 1/2 pangkat 6. Oke. Per 1 dikurangi setengah ya. Nah, kita masuk di sini, maka S6 ini sama dengan 96 kali 1 dikurangi 1 pangkat 6 per 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 ini adalah 64. Oke. Per 1 dikurangi setengah, ini adalah setengah ya. Maka ini adalah 96 kali 1 ini saya ubah menjadi 64/64 ya, karena yang di bawahnya 64 nih. Jadi 64 dikurangi 1 ini adalah 63/64 ya kan. Kemudian ini setengah, karena ini bagi ya, pindah ke sana saya jadikan kali ya, kali 2 ya. Jadi per 1/2, nah ini sama dengan 2. Oke. Berarti ini kita bisa bagi dengan 32, dibagi 32 adalah 3, dibagi 32 2. Kemudian ini kita coret ya. Jadi ada 3 kali 63. 3 kali 63 itu adalah 189. Nah, ternyata ini totalnya adalah 189 lembar uang 5 ribuan ya. Dari sini kita tahu banyaknya ada 189 lembar, maka kita bisa tahu banyak uangnya ya, yaitu 189 lembar uang 5 ribuan. Oke, jadi jawabannya adalah 945.000 rupiah. Nah, ini adalah uang yang dibagikan, hampir cetyo ya, hampir 1 juta. Oke, yang dibagikan Pak Miko setiap minggunya. Oke. Nah, kalau kalian jadi anak Pak Miko, mau jadi anak keberapa nih? Anak pertama atau anak terakhir? Nah, itu ya. Oke, semoga kalian paham. Kalau masih belum paham, boleh kalian komen di bawah ya, kolom komentar. Yuk kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Banyak lingkaran pada pola ke-15 adalah, nah, kalau kita amati pada gambar ini ya, kita tahu bahwa urutan pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Oke. Urutan kedua ini sudah 5 ya tadi, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian urutan ketiga ada berapa? Ini ada 9,
kemudian 10, 11, 12, 13, 14 ya, ada 14. Oke. Nah, kalau kita lihat ya di sini deretnya 5, 9, 14, maka ini bedanya adalah 4 ya, bertambah 4, tetapi di sini adalah bertambah 5. Nah, kalau bedanya masih berbeda ya, selisihnya masih berbeda seperti ini, kalian harus tambahkan satu tingkatan lagi ya. 4 ke 5 itu bedanya adalah 1. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahasanya ini adalah deret aritmatika bertingkat ya, karena ada 2 tingkat di sini ya, tingkat pertama dan tingkat kedua. Nah, kita umpamakan ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Oke. Jadi kita tahu bahwasanya A-nya adalah 5, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 1. Nah, kita pakai ini pada rumusan ini. Kan yang ditanyakan banyak lingkaran pada pola ke-15. Maksudnya pada pola ke-15 berarti urutan ke-15 itu berapa lingkarannya. Ini ya. Jadi yang ditanyakan adalah urutan ke-15. Nah, kita pakai rumus dari deret aritmatika bertingkat ya. Rumusnya itu adalah ini. UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B ya. Ini kan biasa deret aritmatika biasa ya kan. Nah, kita tambahkan dengan N-1 N-2 kali C, karena ada C ya, bertingkat per 2. Oke. Nah, ini adalah rumus patennya pada deret aritmatika bertingkat. Kan catat ya. Nah, kalau suku ke-15 ditanyakan U ke-15, maka kita tahu N-nya adalah 15 kan UN ya kan. Jadi N-nya adalah 15. Inilah yang kita tahu dari gambar ya. Kita tahu dari gambar. Nah, maka kita masukkan di sini U suku ke-15 sama dengan A yaitu 5 tambah N-1 berarti ini adalah 15 dikurangi 1 kali B-nya adalah 4 ditambah 15 dikurangi 1 kali 15 kurangi 2 kali C per 2. Oke. Jadi ini adalah 5 ditambah 15 kurangi 1, 14 kali 4 ya kan. Kemudian ditambah 15 kurangi 1 yaitu 14 dikali 15 kurangi 2 yaitu 13 dikali 1 dibagi 2. Oke, berarti 5 tambah ini adalah 56 ya kan, tambah ini 14 dibagi 2 ini adalah 7 ya. 7 kali 13 berarti ini adalah 91. Berarti ini totalnya adalah 61 tambah 91 berarti 152. Oke. Jawabannya adalah yang D. Nah, ini ya untuk soal nomor 9. Yang penting adalah kalau ini deret aritmatika bertingkat, bedanya atau selisihnya itu masih tidak sama, kalian tentukan sampai selisihnya itu sama ya. Nah, kalau sudah bedanya ini 1, nah ini sudah mentok ini ya. Nah, ini adalah deret aritmatika bertingkat. Oke. Kalian pakai rumus ini. Catat ya, kalian pakai rumus ini. Oke. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, bentuk sederhana dari ini adalah perhatikan, ini adalah beberapa suku yang berbeda ya. Ini suku XY 6XY. Nah, kita akan operasikan dengan XY juga. Jadi ini 6XY kita operasikan dengan min 3XY ya. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa
kerjakan seperti ini, 6xy di bawahnya berarti min 3xy ya. Kemudian ini plus 7xz plus 7xz ya kan, kita reaksikan dengan xz juga, jadi ini sama min 4. Nah ini minusnya ikut ya, minus 4xz ya. Kemudian min 5yz ya kan, min 5yz kita kelompokkan dengan suku yang sama, yaitu min 2yz, min 2yz. Nah, oke. Nah, kemudian kita tambahkan ya. Jadi ini xy ya tentulah dia akan bernilai xy ya. 6 dikurangi 3 jadi 3 dong. 7xz dikurangi 4xz ya tentu sukunya sama ya, xz. Jadi tinggallah 7 dikurangi 4 jadi 3. Nah, kemudian ini yz ya tentulah yz ya kan. Nah, kemudian ini minus 5 minus 2. Jadi artinya adalah utang 5 permen, utang lagi 2 permen. Jadi utangnya tambah banyak dong, 7. Oke. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Begitu ya teman-teman. Jadi kalian lihat kalau ada seperti ini, clue-nya itu adalah kalian reaksikan dengan suku yang sama. Oke, kalian cari suku yang sama ya. Oke, lanjut ya. Nah, soal nomor 11. Jika X sama dengan K merupakan penyelesaian dari ini, persamaan ini ya kan, tentukan nilai dari 3K min 2. Oke, kita lanjutkan. Kan dia bilang X itu sama aja dengan K, podo ae BK. Nah, itu ya bahasa Surabaya nih. Nah, berarti kalau X itu sama dengan K, kalimat ini nilai X-nya ini ya kita ganti K. Kan sama aja gitu ya. Jadi kita akan ubah 4x plus 3 dikurangi 15 sama dengan 6x min 5. Nah, kalian harus waspada untuk tanda yang dalam kurung ya. Yang dalam kurungan ini kita harus keluarkan. Ini artinya adalah 4 kali kurungan. Kalau 4 kali kurungan itu berarti kita akan pakai rumus pelangi seperti ini. Jadi 4 kali X yaitu 4X, kemudian kita akan kalikan 4 kali plus 3 berarti plus 12. Ini tetap. Nah, selanjutnya seperti biasa kita akan mencari suku yang sama. Jadi X ini, nah kita akan dempetkan ya, kita akan operasikan dengan nilai yang X, suku yang sama, yaitu 4X dengan 6X itu sama. Saya akan seret atau saya akan pindahkan 4X itu ke sini ya. Jadi ini tetap 6X, kita akan pindahkan ini ya menjadi awalnya positif jadi negatif. Nah, seperti ini. 12 dikurangi 15 tentulah min 3 ya. Ini min 5 saya juga akan pindah ke sana. Jadi plus 5. Oke. Ini adalah 2x, ini adalah 2, maka x ini adalah 2 bagi 2 yaitu 1. Oke. Ketemu ya, x-nya adalah 1. Nah, maka kalau X sama dengan 1, X ini kan sama dengan K, berarti K itu sama saja dengan 1. Jadi nilai dari 3K min 2 itu adalah 3 kali 1 kurangi 2. Ini hasilnya adalah 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1. Oke, jadi jawabannya adalah 1. Kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Nah, soal nomor 12 ini adalah berkaitan tentang himpunan. Nah, di sini S
ya, ini adalah S itu alam semesta atau semestanya ya, itu anggotanya adalah 1, 2, 3 sampai 9. Kemudian A ini anggotanya adalah faktor dari 6. Nah, kalian harus breakdown, kalian harus tahu faktor dari 6 ini apa saja. Kalau kita lihat faktor dari 6 itu cara mencari seperti ini. 6 itu adalah 1 kali 6, 2 kali 3, ya kan? Maka faktor dari 6 itu adalah ini, 1, 2, 3, 6. Ini adalah anggotanya ya, anggota dari himpunan A kayak gitu ya. Nah, kemudian yang B ini adalah bilangan ganjil, catat ya, kurang dari 10. Bilangan ganjil yang kurang dari 10 start dari 1 ya, 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke. Nah, perhatikan pernyataan berikut. A ini artinya adalah gabungan. Nah ya, ini adalah gabungan. Artinya itu adalah anggota A kalau digabung dengan anggota B. Ya, anggota A kalau digabung dari anggota B itu adalah 1, ya kan, 1, 2 karena digabung ya, jadi dimasukkan semua, 3 betul, 5 betul, 6 gabungan ya, 6 dia harusnya masuk ya, ini nggak masuk berarti salah ya, pernyataan 1 salah, 1, 2 ini salah. Oke. Kemudian pernyataan kedua, A irisan B. Nah, kalau yang kayak gini namanya adalah irisan ya. Jadi A irisan B artinya irisan itu adalah yang sama. Jadi himpunan A dan B itu yang sama, itu ada 1 dan 3 saja ya, 1 dan 3 ya. Nah, ini benar ini, 1 dan 3. Nah, kemudian B dikurangi A artinya adalah himpunan B dikurangi dengan anggota A. Contoh, anggota A itu ada 1 ya, B ada 1, berarti 1 kurangi 1 berarti B ini hilang ya. Kemudian 2 nggak punya, 3 ada, berarti 3 hilang. Kemudian 6 nggak ada, berarti anggotanya B dikurangi A itu tinggallah 5, 7, 9. Salah ya. Nah, kemudian ini B komplement artinya adalah himpunan B yang bukan ya, himpunan B yang bukan. Oke. Kalau himpunan B yang bukan artinya adalah yang bukan himpunan B gitu ya. Himpunan yang bukan B, 2 bukan himpunan B, 4 juga bukan himpunan B, 6 bukan ya, 8 juga bukan, berarti ini adalah yang benar. Maka pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Nah, ini ya. Oke. Kita akan lanjut ke soal nomor 13. Ya, oke, kita lanjut lagi. Untuk soal nomor 13 di sini ada hasil pendataan dari 45 balita di suatu puskesmas Kecamatan Sukamaju. Ada 5 balita pernah diberi vaksin imunisasi penyakit campak dan polio, serta 8 balita belum pernah diberi vaksin imunisasi kedua penyakit tersebut. Jadi belum pernah sama sekali ya yang 8 balita ini. Nah, banyak balita yang diberi vaksin campak itu 2 kali lipat dari vaksin polio. Jadi lebih banyak campak ya, 2 kali lipat dari vaksin polio. Nah, banyak balita yang diberi vaksin imunisasi campak ini berapa? Oke, kita akan selesaikan. Di sini berarti ada 2 vaksin, ya kan? Berarti vaksin campak dan vaksin polio. Nah, kemudian ada 8 balita yang belum pernah diberi kedua vaksin tersebut. Nah, berarti ini adalah diagram Venn. Ya, masih ingat nggak diagram Venn? Diagram Venn ini total semua yang
diberi vaksin ataupun yang tidak ya, atau total balita di puskesmas ini adalah 45, sorry. Ini adalah S-nya ya, 45. Nah, intinya di sini adalah 5 balita sudah diberi vaksin dua-duanya, 8 balita belum pernah ya. Jadi kalau digambar di sini ada yang sudah diberi vaksin dua-duanya ya, baik campak maupun polio. Oke. Nah, jadi ada 5 balita yang sudah diberi vaksin keduanya, terus kemudian ada 8 balita yang belum pernah diberi vaksin keduanya. Nah, kemudian yang perlu kita ingat di sini adalah banyak balita yang diberi campak ya, yang diberi vaksin campak itu adalah 2 kali lipat dari yang sudah diberi vaksin polio ya. Jadi ini. Nah, tapi perlu kita ingat bahwasanya balita yang sudah pernah campak juga pernah juga dikasih vaksin polio. Jadi ada 5 ya kan. Maka kalau kita di sini, kalau kita lihat himpunan di sini, maka himpunan dari campak ini itu adalah sebanyak 2P, 2 kalinya polio tapi dikurangi 5 ya, karena 5 ini adalah dia juga sudah pakai vaksin polio. Nah, begitu juga dengan yang vaksin polio. Vaksin polio totalnya berapa, tapi diantara itu juga ada yang sudah divaksin campak, jadi 5. Jadi 2P dikurangi 5 ini adalah irisan dari yang ini ya, di luar ini. Kemudian polionya ini adalah irisan yang di sebelah sini ya, tidak termasuk ini. Oke. Nah, semua totalnya adalah 45. Jadi kalau kita hitung di sini, maka 45 ini adalah 2P dikurangi 5 ditambah 5 ya kan, kemudian ditambah yang disuntik polio saja. Nah, polio saja ya, jadi P dikurangi 5 kemudian ditambah 8 ya, jadi 45 sama dengan 2P, kita reaksikan tambah P ya dengan P, jadi 3P, kemudian min 5 dikurangi ditambah 5, jadi ini hilang ya, habis. Kemudian tinggallah min 5 ditambah 8, jadi ini adalah plus 3. Oke. Berarti ini adalah 45 dikurangi 3, jadi 42, itu adalah 3P ya kan. Maka P nya adalah 42 dibagi 3, berarti P nya adalah 14 ya. Ini adalah P polio ya, jadi polionya itu adalah 14 anak ya. Maka untuk campaknya itu adalah 14 ditambah dikali 2 ya, campak itu adalah 2 kali polio, berarti 2 kali 14, berarti ini adalah 28. Jadi yang telah diberi vaksin imunisasi campak itu adalah 28 balita. Oke. Kalau belum mengerti boleh ya kalian tanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjut ke soal nomor 14. Nah, ini adalah soal koordinat. Ini adalah soal yang sangat mudah sekali. Kalian bisa selesaikan dengan cara kita akan gambar koordinat titik P ya. Jadi koordinat titik P, nah ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y ya. Nah, titik koordinat P ini adalah 5,3, artinya adalah di sumbu X ini 5, kemudian di sini adalah min 3. Nah, ini adalah min 3 ya. Jadi titiknya adalah di sini ya, ini adalah titik P. Nah,
kalau titik P ini di sini, maka titik P terhadap sumbu X ya, ini adalah 3 satuan ya, ini yang betul ya. Kemudian titik P terhadap titik Y, sumbu Y ya, di sini ini adalah 5 satuan. Jadi yang betul adalah 2 dan 3 ini. Oke. Nah, beginilah video kita sampai dengan soal nomor 14. Kita akan melanjutkan pada video selanjutnya ya, untuk soal nomor 15 sampai dengan 21. So, jangan lupa untuk like dan share channel ini, atau bahkan kalian untuk subscribe ya, supaya tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa.